tergantung itu bulan Ramadan kita gara-gara zakat fitrah, illa bi zakatil fitr. Nah, berarti kan harus dikaji ilmu zakat fitrah untuk kesuksesan Ramadan. Sudah nyampe belum ilmu zakat fitrah? Belum, kita belum ada kitabnya zakat fitrah. Gitu. Nah, berarti kan remeng-remeng ini. Nah, makanya kita juga nggak mengadakan program zakat fitrah. Karena apa? Ilmunya belum nyampe. Saya menerima zakatnya orang. Ya kalau tersalurkan, kalau nggak tersalurkan ya apa? Kita yang tanggung jawab. Nah, ini DKM ini kan bonek. Nah, apa tulisannya biasanya menerima dan menyalurkan. Kemana itu nyalurin? Kan gitu maksudnya. Nerimanya tahu bener tahu kagak itu. Gitu. Kan diterima gitu aja. Niatannya gimana, adabnya gimana. Kan pernah kejadian. Gitu. Ini anak 4, istri 1, sama saya jadi 6 yang zakat. Oke, siap. Pertanyaan, anak 4 itu umur berapa? Yang sudah balik ada nggak? Ada yang sudah balik berapa? 1 misalnya. Kenapa bukan anaknya? Emang harus anaknya? Lah iya kan udah balik. Yang sudah balik nggak boleh bapaknya, orang tuanya yang ngeluarin zakatnya. Harus proses lagi. Nah, minta izin dulu, boleh nggak kau dizakatin? Karena sudah nggak ada kewajiban menafkahi. Berarti dia termasuk bisa ngezakatin sendiri atau nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti orang tuanya ngasih. Gitu. Tanya ke anaknya, gimana kamu bisa zakat nggak? Lagi taplan pak. Oh siap, berarti dikasih. Nih mau nggak dikasih? Nanti kau keluarin sendiri. Dia sendiri yang niatin gitu. Bapaknya kagak ngerti, orang kagak pernah ngasih pikir. Gitu. Nah, itu yang nerima zakat kira-kira ber-DKM itu pakai nanya gitu nggak? Kagak ada, mana ngerti. Kalau DKM itu orang dewan keropak masjid, tahunya jumlah angka keropak doang. Urusan apa? Fikih zakat itu nggak ngerti belas. Siap menerima, salah ternyata nerimanya. Gitu. Nah, habis itu contoh lagi, nerima zakat ini yang 2 pakai beras, yang 4 pakai uang. Type. Itu panitia kan main terima-terima wae. Tahu rumusnya. Kalau pakai uang berapa hitungannya? Saya pernah ngamuk-ngamuk di rupanya MUI itu, saya ngamuk-ngamuk. Ini dari mana nih hitungannya? Kenapa disebarin, di-share di grup WA? Hitungannya salah, di-share kayak begini. Kenapa kalau Bogor kota 35.000 atau 37.500, giliran Bogor kabupaten 35.000, dipatok begitu. Kan orang makan berasnya aja nggak sama. Ada yang beras 10.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000. Gimana tuh cara ngitungnya? Saya tanya begitu. Ini kan bodoh-bodohan. Akhirnya apa? Ramadannya umat nyangkut semua, nggak diangkat, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah ini kan harus jelaskan, kalau pakai uang berarti ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Berapa takarannya? Beda, nggak kayak mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i 4 mud, 2,6, 2,7 kilo. Ya. Nah kalau mazhab Imam Abu Hanifah 3,8, 3.800 gram gitu. Baca kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ dijelaskan 3.800
gram, berarti 3,8 kilo. Hitungannya 3,8 kilo. Tapi kalau dia makan beras 10.000, ya dah, berarti kan 38.000 kan gitu. Loh, kok lebih mahal? Lah iya, ente ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Oh ya udah kalau gitu beras saja. Akhirnya ya sudah ini aja beli. Oh, beras yang zakatnya orang dijual. Hah? Koplak bukan? Kan begitu sekarang ini. DKM itu beras miliknya siapa kok bisa dijual lah? Milik panitia? Itu bukan miliknya. Yang bisa kita jual itu syarat jual beli masuk fikih muamalah, harus milkut tam, harus milik dia secara sempurna, nggak boleh ada miliknya orang. Ini miliknya orang kok. Itu orang zakat menyerahkan itu untuk dimiliki atau untuk disalurkan? Lah iya, lah kok bisa dijual itu dari mana? Ini kan masalah tiap tahun itu. Makanya tiap tahun ibadah Ramadan ikut buka, ikut sahur, kagak ada hasilnya. Apa hasilnya? Nyangkut terpending di tiang listrik. Ramadannya gelantung, masalah kenanya di zakat fitrah. Ibu-ibu, ini zakat fitrahnya kemana nih? Bener kakak tuh? Tanya DKM-nya, ngerti kakak? Mana ngerti? Apalagi kalau di sebagian tempat ya hampir rata mesti dipalakin sama dari kelurahan, dari RW kan gitu. Minta sekian persen. Tanya itu yang dari kelurahan, tanya sama dari RW itu. Disalurkan kemana? Dibagi-bagi di kantor tuh. Dibagi-bagi di kantor tuh. Di satu masjid dibagi-bagi ke semua yang ikut Ramadanan sebagai narasumber, yang ngisi imam terawih dikasih, yang ngisi kultum dikasih, yang jaga sendal kayaknya juga dikasih juga. Iya, orang saya pulang dari ngisi tahu-tahu dapat beras, ini beras opo. Bahkan Pak Ustadz ikut ngisi di sini. Duh, terus kalau ngisi itu jadi mustahik gitu. Saya dianggap fakir dan miskin apa gimana? Ini nyangkutnya di sini nih, yang menyebabkan Ramadan ini akhirnya nggak keterima. Gitu, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Apa sebab zakat fitrahnya nggak sah? Zakat fitrahnya nggak benar, tidak mengikuti aturan syariat, nggak ngerti fikih.